والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Saya nggak akan merapat ke Jokowi karena saya menganggap Jokowi ada masalah yang dia belum selesaikan. Ya. Nanti saya akan sebut ini karena ini kan senjata saya ya. Tapi yang jelas menurut saya arah bangsa kita ini agak rusak di zaman Pak Jokowi. Itu. Arahnya yang rusak. Arah ideologinya, arah politiknya, arah ekonominya, arah budayanya, itu semua agak rusak gitu. Jadi postur dari arah bangsa kita itu menurut saya terjadi pembelokan ya, yang karena itu menurut saya susah memaafkan kepada Jokowi. Nah itu bahayanya kalau yang jahiliyah, yang bodoh itu pemimpin tertinggi. Ada tiran, ada ignoran Pak. Kalau tiran itu orang besar, orang berani. Bung Karno, gara-gara narasinya, pidatonya, orang takut membantah. Itu bisa dibilang demagog. Ada tirani dalam kata-katanya, gak berani dibantah sama orang. Tapi kita lihat, memang dia jago Pak. Pak Harto, dia mampu memanage militer, organisasi negara, dia ciptakan. Orang gak berkutik sama dia. Emang ada orang yang memang jago. Pak Harto tuh diam katanya. Tapi setelah ketemu orang tuh dia tata semuanya. Diam kita, 32 tahun dia berkasa. Ini ada yang namanya ignoran Pak. Ignoran itu bahasa Jawanya itu pelangap longo. Kalau orang tuh pelangap longo Pak ya, semua yang ngisi otaknya orang lain. Dan kebetulan yang di sekitarnya brengsek semua. Pak Jokowi itu kalau kita lihat ya, pidatonya di wali kota, pidatonya di gubernur, pidatonya di presiden, sampai pidato kemarin di hari santri dan tanya jawab itu. Nggak ada yang berubah, dari ekspresinya nggak ada yang berubah. Itu yang saya bilang, jangan-jangan ini orang lain yang berubah. Keinginannya yang berubah, orang lain tuh punya keinginan lain. Niat baik dari dua tokoh besar inilah yang bisa kemudian menyatukan kita. Saya, Mas Budiman, Mas Nusron, Mbak Samara yang sebelumnya berada pada kubu yang berbeda, kita disatukan oleh persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya kira kita belajar tentang niat baik daripada tokoh-tokoh besar. Mustahil peristiwa hari ini ada dan angkanya begitu menakjubkan kalau pada hati dua orang tokoh bangsa yang dua kali bertarung pada 2014 dan 2019, yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tidak ada niat besar untuk menyatukan bangsa ini. Dalam satu transisi geopolitik yang sering disebut oleh Mas Budiman, di mana Indonesia memerlukan situasi baru bahwa kita harus bersatu. Jadi niat baik dari dua tokoh besar inilah yang bisa kemudian menyatukan kita. Saya, Mas Budiman, Mas Nusron, Mbak Samara yang sebelumnya berada pada kubu yang berbeda, kita disatukan oleh persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Dan saya ingin menyampaikan, karena ini adalah mimpi besar kita, marilah kita jadikan momen ini untuk kembali menyatukan bangsa besar ini, agar amanat sejarah yang diberikan kepada mereka, kepada bangsa ini, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam perdamaian dunia, yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial dapat kita tunaikan bersama-sama sebagai sebuah bangsa besar. Inilah kegembiraan saya Mbak Samara hari ini, saya bersama dari cita-cita besar dan rupanya rakyat Indonesia memberikan dukungan sekali putaran kepada cita-cita besar itu. Saya sangat yakin dan optimis, ini adalah tangga besar bangsa Indonesia untuk menjadi negara kuat ke depan.